alumni dalam kegiatan itu. Terasa sekali jauh dari nuansa akademis dan nilai-nilai dasar yang menjadi visi, misi, dan tujuan Universitas Indonesia. Martabat Disnatalis Universitas Indonesia dengan sengaja telah dikerdilkan dengan kegiatan non-akademis itu. Pernyataan sikap Kesatuan Aksi Alumni Universitas Indonesia K2UI, selanjutnya dibaca KKUI, bahwa KKUI sudah membaca dengan sungguh-sungguh bunyi dari statuta Universitas Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, bahwa KKUI patut mengulangi lagi apa yang dimaksud dengan kebebasan mimbar akademik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat 3 dalam PP nomor 75/2021 tersebut dengan bunyi merupakan wewenang profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Kemudian KKUI menengarai betapa telah terjadi penyelewengan atas apa yang dimaksud dengan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itu oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Bagaimana dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hakristuti Hatrisnowo. Seluruh pernyataan yang diberikan sebanyak 4 poin tersebut sama sekali bukan di ruang diskusi ataupun ruang debat serta ataupun ruang seminar, bukan, tetapi di sela Disnatalis Universitas Indonesia yang dihadiri pelbagai kalangan. Penggunaan pelbagai atribut keilmuan sekalipun itu melekat dengan pribadi masing-masing, bercampur dengan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan itu. Terasa sekali jauh dari nuansa akademis dan nilai-nilai dasar yang menjadi visi, misi, dan tujuan Universitas Indonesia. Martabat Disnatalis Universitas Indonesia dengan sengaja telah dikerdilkan dengan kegiatan non-akademis itu. KKUI melihat perspektif publik jangka pendek lebih dominan digunakan ketimbang perspektif ilmu jangka menengah dan perspektif filsafat jangka panjang yang merupakan ciri Universitas Indonesia selama ini. Sehingga sebagai bagian dari Sivitas Akademika juga KKUI menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, seluruh stakeholders dan shareholders politik, baik dalam bentuk lembaga negara, masyarakat sipil hingga partai-partai politik, perlu untuk rembuk nasional pasca pemilu 14 Februari 2024 ini. Sebelum momentum itu, diperlukan sikap mawas diri dari seluruh kalangan, termasuk Sivitas Akademika Universitas Indonesia, dalam bentuk menahan diri untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang provokatif dan kontraproduktif bagi rakyat Indonesia. Kedua, setelah hampir setengah abad, KKUI menyarankan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan sidang untuk mengambil kesepakatan bagi amandemen terbatas UUD 45, terutama menyangkut masalah mendasar bangsa dan negara yang di mata kita semua, termasuk di situ ada perubahan iklim, belanja pertahanan, ketersediaan pangan, hingga politik luar negeri. Proses amandemen dari awal hingga akhir ini harus melibatkan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, termasuk Universitas Indonesia. Ketiga, hari pemilihan umum bagi KKUI sama nilainya dengan hari-hari ujian nasional, baik ketika masuk ke perguruan tinggi ataupun ketika menamatkan satu jenjang pendidikan.
begitu bermakna bagi kalangan kampus menyangkut hari ujian skripsi, tesis, dan disertasi ini. Begitu juga dengan pemilihan umum yang dilakukan secara terbuka oleh seluruh warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak pilih. 3 hari penuh digunakan sebagai hari tenang. Sebagai insan akademis, KKUI menghimbau seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia, baik yang berada di kampus atau luar kampus, agar ikut menjaga ketenangan itu dengan penuh hikmat. Justru pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebaliknya sama sekali tak menghormati apa itu demokrasi, beserta seluruh proses kelembagaan terhadap substansi demokrasi itu sendiri. Keempat, baik berlangsung sekali putaran pada 14 Februari 2024 ataupun 2 putaran 26 Juni 2024, hasil pemilihan presiden akan memunculkan kekuatan-kekuatan politik dominan dan marginal. Tidak ada sama sekali pihak yang kalah atau menang, mengingat proses pengambilan keputusan berlangsung di dalam kelembagaan demokrasi yang sudah tersusun, baik di tubuh legislatif ataupun tubuh eksekutif. Sivitas Akademika Universitas Indonesia bisa menyampaikan apapun bentuk aspirasi yang sudah melewati proses akademik kepada lembaga-lembaga demokrasi itu. Otoritas dan wibawa ilmiah Sivitas Akademika Universitas Indonesia akan sangat lemah manakala aspirasi disalurkan tanpa tanggung jawab ke panggung dan panggung publik yang bersifat anonim. Kelima, terlepas dari segala kekurangannya, KKUI menilai Presiden Joko Widodo sudah menjalankan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan baik. Tidak ada kelompok atau kekuatan non-demokratis yang menjadi tempat Presiden Joko Widodo bersandar, kecuali kehendak rakyat itu sendiri. Proses konsultasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah, tengah, dan akan berjalan sama sekali tidak memperlihatkan penggunaan kekuasaan yang anti demokrasi. Tidak. Bahkan Presiden Jokowi terlihat berusaha melakukan edukasi kepada publik, walau sangat terbatas dari segi waktu dan wacana. Jadi sungguh jauh amat berbeda antara yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo jika hendak dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang disebut otoritarian baik di dalam ataupun luar negeri. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan bagi berlangsungnya nalar keilmuan dalam relung budi pekerti bangsa dan negara. Jakarta, Selasa 6 Februari 2024, 25 Rajab 1445 Hijriah. Kesatuan Aksi Alumni Universitas Indonesia atau KKUI. 1. Gunur Ahadiat, saya sendiri. Arfi Vivaldo Jatmiko, Else Melani, Hairi Indra Jaya Piliang, Feria Lutan, Rumonda Lubis, Ferry, GTA Gultom, Fadlizon, Hida Bahsuan, Muara Karta, Inge, Yulita, Fahri Hamzah, Desire, Suli, Effendi Zarkasi, Umuyani, Selamat Nurdin, Udut, Asrona Siregar, Sony Ramajaya, Indarti, Subuh Prabowo, Rai Larasati, Maksum, dan Mangantar Marpaung, serta Eko Suryo. Demikian pernyataan sikap yang dilakukan oleh KKUI. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.